Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febrianti dan Nur Umaymah dari kelas Pior 1 akan memaparkan materi tentang pelayanan bagi anak berkesulitan belajar. Pelayanan bagi anak berkesulitan belajar dalam memilih sistem penempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkesulitan belajar ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Berbagai faktor tersebut adalah tingkat kesulitan, kebutuhan anak untuk memperoleh pelayanan yang sesuai, dan keterampilan sosial serta akademik anak. Suatu tim yang menangani anak berkesulitan belajar biasanya menganjurkan untuk memilih suatu sistem pemberian pelayanan yang menggabungkan beberapa tipe pelayanan. Menurut para ahli sendiri, menurut Learner, ada 3 sistem penempatan yang banyak dipilih oleh sekolah, yaitu kelas khusus, special class, ruang sumber, resource room, dan kelas reguler class. Menurut Learner, 20% anak berkesulitan belajar di Amerika Serikat memperoleh pelayanan di kelas khusus, 62% di ruang sumber, dan 15% di kelas reguler. Berikutnya adalah kelas khusus. Sekolah yang menyelenggarakan kelas khusus biasanya menempatkan 10 atau 20 anak berkesulitan belajar. Dalam suatu kelas, pengelompokan dapat didasarkan atas taraf kesulitan atau faktor-faktor lainnya. Ada 2 macam kelas khusus yang bisa digunakan, yaitu kelas khusus sepanjang hari belajar dan kelas khusus untuk studi tertentu. Dalam kelas khusus sepanjang hari belajar, anak berkesulitan belajar diajar oleh guru khusus. Mereka berinteraksi dengan anak yang tidak berkesulitan belajar hanya pada saat beristirahat saja. Jenis pelayanan ini adalah yang paling bersifat membatasi pergaulan anak berkesulitan belajar dengan anak yang tidak berkesulitan belajar dalam sistem pendidikan integratif. Yang berikutnya adalah ruang sumber. Ruang sumber merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan, terutama anak yang mengalami kesulitan belajar. Di dalam ruang tersebut terdapat guru remedial dan berbagai media pembelajaran. Aktivitas di dalam ruang sumber umumnya berkonsentrasi pada upaya memperbaiki keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Guru sumber belajar atau guru remedial dituntut untuk menguasai bidang keahliannya yang berkenaan dengan pendidikan bagi anak berkesulitan belajar. Guru sumber diharapkan juga dapat menjadi pengganti guru kelas dan menjadi konsultan bagi guru reguler. Anak belajar di ruang sumber sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Guru ruang sumber biasanya mengalami 15-20 anak setiap hari. Yang berikutnya adalah kelas reguler. Jenis pelayanan dalam bentuk kelas reguler dimaksudkan untuk mengubah citra tentang adanya 2 tipe anak, yaitu anak yang berkesulitan belajar dan anak yang tidak berkesulitan belajar. Dalam kelas reguler dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar diciptakannya suasana belajar kooperatif sehingga memungkinkan semua anak, baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak berkesulitan belajar, dapat menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Suasana belajar kooperatif diciptakan untuk menghindari terjadinya kompetisi antara anak yang berkesulitan belajar dengan anak yang tidak berkesulitan belajar untuk menghindari terjadinya duplikasi pemberian pelayanan. Program pelayanan pendidikan individual diberikan kepada semua anak yang membutuhkan, baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak berkesulitan belajar. Berikutnya adalah peranan guru anak berkesulitan belajar. Di negara kita ini, guru khususnya bagi anak berkesulitan belajar masih sangat langka. Meskipun jurusan pendidikan luar biasa FIP IKIP Jakarta telah menyelenggarakan pendidikan guru khusus bagi anak berkesulitan belajar sejak tahun 1970-an. Penempatan lulusannya ke dalam sistem persekolahan masih mengalami banyak kesulitan. Pada lulusan bidang khususnya pendidikan bagi anak berkesulitan belajar pada jurusan umumnya bekerja di sekolah swasta yang memiliki perhatian untuk itu. Pada tahun akademik 1993 atau 1994, kurikulum jurusan PLB telah secara tegas mencantumkan adanya bidang kekhususan pendidikan anak kesulitan belajar. Ada 2 kompetisi yang perlu dikuasai oleh guru bagi anak berkesulitan belajar, yaitu kompetensi teknis, technical competencies, dan kompetensi konsultan kolaborasi. Lerner 1998, kompetisi teknis mencakup 1. Memahami berbagai teori kesulitan belajar, 2. Memahami berbagai tes terkait dengan kesulitan belajar, 3. Terampil dalam melaksanakan asesmen dan evaluasi, dan terampil dalam mengajarkan bahasa lisan, bahasa tulisan, membaca, matematika, mengelola perilaku, dan keterampilan dalam memberikan pelajaran prevokasional dan vokasional. Berikutnya adalah memerlukan dalam penanggulangan kesulitan belajar, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama, kolaborasi,
Berbagai aktivitas tersebut adalah seperti dikemukakan berikut ini. Pendidikan servis, guru reguler dan personel sekolah yang sering tidak dibekali pengetahuan tentang pendidikan bagi anak berkekhususan belajar, agar semua personel sekolah bersedia memberikan dukungan yang menjalin kerjasama dalam upaya membantu anak berkesulitan belajar. Maka diperlukan dalam pendidikan in service bagi anak. Demonstrasi, guru bagi anak berkesulitan belajar dapat mendemonstrasikan kepada personel sekolah tentang bahan, metode, teknik, dan tes yang digunakan untuk memecahkan masalah kesulitan belajar. Metode studi khusus, diskusi yang mendalam tentang seorang anak berkesulitan belajar dapat melibatkan guru kelas dan personel sekolah lain. Melalui studi khusus diharapkan para guru dapat memahami proses asesmen, intervensi, dan aspek-aspek lainnya dari kesulitan belajar. Berikutnya yaitu dalam menjalin hubungan dengan orang tua, guru perlu memahami bahwa ada berbagai reaksi para orang tua terhadap anak mereka yang berkesulitan belajar. Menurut Lerner 1988, ada 3 macam reaksi orang tua terhadap anak mereka yang berkesulitan belajar, yaitu yang pertama, menolak atau tidak menerima kenyataan, yang kedua, kompetensi yang berlebihan, dan menerima anak sebagaimana adanya. Sikap menolak atau tidak dapat menerima kenyataan sering diperlihatkan dalam bentuk adanya sayang, benci, dan menerima menolak anak. Hubungan sayang dan benci merupakan sikap ambivalensi, kadang-kadang sayang dan kadang-kadang benci terhadap anaknya yang tergolong berkesulitan belajar. Begitu pula dengan sikap menerima menolak. Orang tua di suatu saat dapat menerima anak sebagaimana adanya, tetapi di saat lain menolak. Sikap orang tua yang membenci dan menolak anak berkesulitan belajar tidak hanya dapat menghambat anak untuk menyesuaikan diri dengan kesulitannya, tetapi juga menghambat komunikasi di dalam keluarga, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan rasa tidak aman pada anak. Bentuk reaksi kompensasi yang berlebihan tampak dari adanya kecenderungan orang tua untuk bersikap tidak realistik, kaku atau keras, dan memberikan perlindungan yang berlebihan kepada anak tersebut. Lalu, kesadaran terhadap adanya masalah biasanya muncul pada saat orang tua melihat adanya gejala-gejala penyitif, penyimpangan yang negatif pada anak. Gejala-gejala tersebut antara lain seperti 1. Belum dapat duduk pada usia 9 bulan, 2. Belum dapat berjalan pada usia 18 bulan, 3. Belum dapat berbicara satu kata yang dapat dimengerti pada usia 3 tahun, 4. Sering pandangannya kosong, dan 5. Tangannya kaku dan canggung, 6. Sering terantuk dan jatuh, 7. Memberikan reaksi yang keras terhadap peristiwa remeh, 8. Tidak mudah tertawa, dan 9. Tidak menyukai permainan sembunyi-sembunyi atau ciluk bah. Untuk mengurangi kecemasan, ada orang tua menggunakan mekanisme pertahanan diri. Bentuk mekanisme pertahanan diri yang paling umum dan paling primitif menurut Mercer adalah penyangkalan. Orang tua mungkin mengatakan bahwa anaknya memiliki kemampuan sehingga membuat tuntutan-tuntutan yang tidak realistik, misalnya dengan mengantarkan anak mengikuti les piano, les menari, dan sebagainya. Mungkin orang tua menggunakan mekanisme pertahanan diri dalam bentuk memberikan perlindungan yang berlebihan, dalam melarang anak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan dan disukai oleh anak tersebut. Mencari penyebab. Setelah tahap mengakui adanya masalah, orang tua biasanya memasuki tahap mencari penyebab. Menurut Robinson, seperti dikutip oleh Mercer, ada 2 alasan orang tua mencari penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, dengan mengetahui penyebab diharapkan dapat ditemukan jalan untuk memperbaiki atau mencegah kesulitan belajar. Dan kedua, dengan mengetahui penyebab diharapkan dapat mengurangi beban berat perasaan berdosa orang tua. Mungkin menjadi sangat frustasi karena penyebab kesulitan belajar suka dipahami diagonis umumnya didasarkan atas manifestasi perilaku, bukan pada dasar neurologik atau genetik. Dan di samping itu, orang tua mungkin menemukan berbagai teori yang berbeda-beda tentang penyebab kesulitan belajar tersebut. Tahap penyembuhan. Tahap berikutnya adalah mencari penyembuhan. Kebanyakan orang tua mencari penyembuhan didasarkan atas pandangan etiologis atau penyebab tertentu. Jika penyebabnya kekurangan vitamin, mungkin akan disembuhkan dengan memberikan vitamin tertentu. Jika penyebabnya fungsi otak, minimal mungkin akan disembuhkan dengan latihan-latihan seperti perseptual, motor. Dan jika penyebabnya pendidikan yang keliru, mungkin akan disembuhkan dengan memanipulasi dengan lingkungan dan perkembangan yang diinginkan. Macam-macam penyembuhan tersebut sesungguhnya masih hipotesis, dan karena itu guru hendaknya memberikan informasi atau pengarahan yang cukup. Tahapan terakhir, penyesuaian orang tua menghadapi anak yang kesulitan belajar. Tahapan terakhir, penyesuaian orang tua dalam menghadapi anak berkesulitan belajar adalah menerima anak sebagaimana adanya setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Biasanya orang tua sampai pada tahap terakhir penyesuaian orang tua. Jika orang tua telah sampai pada tahapan ini, inilah pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar biasanya dapat mencapai kemajuan.
Program bimbingan dan latihan bagi orang tua menurut Mr. Dowell seperti dikutip oleh Mercer, ada dua macam pendekatan dalam memberikan bimbingan bagi orang tua, yaitu pendekatan internasional dan pendekatan psikoterapeutik. Pendekatan informasional menekankan pada penyediaan pengetahuan bagi orang tua tentang kesulitan belajar. Mercer mengemukakan contoh pendekatan ini dengan satu pertemuan berangka yang diselenggarakan oleh Mr. Werther. Sekolah menyelenggarakan suatu rangkaian pertemuan bagi orang tua anak yang berkesulitan belajar, dan kepada mereka diberikan informasi tentang anak yang berkesulitan belajar dan latihan untuk menanggulanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertemuan-pertemuan semacam itu sangat berharga bagi orang tua mereka. Macam-macam strategi pemberian bantuan bagi anak yang berkesulitan belajar. 1. Hanya interpretasi pendidikan. Strategi ditujukan kepada anak yang berkesulitan belajar tanpa gangguan emosional yang memiliki keluarga stabil dan harmonis. 2. Hanya terapi individual. Strategi ini ditujukan kepada anak yang berkesulitan belajar yang orang tuanya memiliki gangguan yang sulit disembuhkan, seperti orang tua yang pecandu obat bius, peminum, alkohol, psikotik, atau yang menolak anak. 3. Bimbingan kelompok orang tua. Strategi untuk orang tua yang baik yang dirasakan untuk memperoleh keuntungan dari pertemuan-pertemuan kelompok yang berupaya memecahkan masalah kesulitan belajar anak-anak mereka tersebut. Menciptakan model pembelajaran kooperatif yang kondusif menurut Ahrens, terdapat 6 langkah utama secara garis besar, yaitu 1. Fase persiapan, fase di mana pendidik menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik untuk belajar. 2. Fase penyajian materi, fase di mana pendidik menyajikan materi atau informasi kepada peserta didik dengan memperhatikan prinsip-prinsip demonstrasi. 3. Fase kegiatan kelompok, fase di mana pendidik mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar sesuai dengan karakteristik masing-masing variasi model pembelajaran cooperative learning. Yang keempat, fase penegasan, kegiatan pendidik memberikan bimbingan kepada kelompok belajar pada saat peserta didik mengajarkan tugas-tugasnya. Yang kelima, fase evaluasi, fase pemberian evaluasi yang menuntut masing-masing kelompok menyajikan hasil pekerjaannya di hadapan pendidikan, kelompok atau peserta didik lainnya. Dan yang terakhir yaitu fase pengharapan, fase di mana pendidikan memberikan penghargaan atas upaya dan prestasi yang dicapai oleh setiap kelompok-kelompok tersebut. Sekian penjelasan kami dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.